Beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi unggahan dengan kalimat yang sama. Lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain sesuai arahan Bapak. Sekilas terdengar seperti laporan biasa, tapi ketika melihat foto-fotonya, mulai dari Norwegia, Jerman, Australia, Jepang, hingga berbagai negara lain, banyak orang langsung menangkap bahwa ini bukan sekadar cerita liburan. Ini adalah satir yang sedang viral. Caption sederhana itu berubah menjadi salah satu tren terbesar di media sosial. Ada yang menganggapnya lucu, ada yang tertawa, ada pula yang melihatnya sebagai sindiran yang cukup dalam terhadap kondisi di dalam negeri. Fenomena ini bermula setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta pada 12 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengajak masyarakat untuk tetap optimistis membangun Indonesia. Di tengah penyampaiannya, ia juga mengatakan bahwa siapapun yang merasa masa depan Indonesia suram, dipersilakan mencari negara lain jika memang menginginkannya. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar, tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru. Salah satu sokoguru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Pesan tersebut sebenarnya disampaikan dalam konteks mengajak masyarakat agar tetap percaya terhadap masa depan bangsa. Namun seperti yang sering terjadi di era media sosial, potongan kalimat itu kemudian hidup dengan ceritanya sendiri. Tak butuh waktu lama, ribuan warganet mulai mengunggah foto mereka dari berbagai penjuru dunia dengan caption yang seolah sedang memberikan laporan kepada Presiden, mulai dari tulisan, "Lapor Pak, sudah di Jerman sesuai arahan Bapak." Ada juga yang menulis "Move to Norway, better for health." Kemudian muncul lagi, "Lapor Pak, di Australia gue lebih dihargai." Bahkan ada yang menambahkan kalimat satir lain seperti, "Di sini cuaca cerah, Indonesia terlalu suram." Semakin banyak orang ikut membuat versi masing-masing, dari yang murni bercanda sampai yang menyelipkan pengalaman pribadi tentang kehidupan di luar negeri. Inilah yang membuat tren ini cepat menyebar. Bukan hanya karena lucu, tetapi karena setiap unggahan membawa cerita berbeda. Ada yang bercerita tentang peluang kerja, ada yang membahas pendidikan, pelayanan publik, hingga pengalaman merasa lebih nyaman menjalani hidup di negara tempat mereka tinggal sekarang. Di sisi lain, respons masyarakat juga terbelah. Sebagian menilai ini hanyalah kreativitas khas netizen Indonesia yang memang terkenal mampu mengubah isu apapun menjadi meme. Namun sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk kritik sosial yang disampaikan dengan cara yang jauh lebih halus. Alih-alih menyampaikan protes secara langsung, banyak orang memilih menggunakan humor dan satir. Pesannya tetap sampai,
tetapi dikemas dengan cara yang ringan, sehingga lebih mudah diterima sekaligus lebih cepat viral. Kolom komentar pun dipenuhi beragam pandangan. Ada yang tetap menegaskan kecintaannya kepada Indonesia, meski ikut menikmati tren tersebut. Ada juga yang terang-terangan mengaku ingin mencoba hidup di luar negeri karena melihat peluang yang lebih baik. Namun tak sedikit pula yang mengingatkan bahwa tinggal di negara maju bukan berarti tanpa tantangan. Setiap negara memiliki aturan, budaya, dan tekanan hidup yang berbeda. Rumput tetangga memang sering terlihat lebih hijau, tetapi kenyataannya belum tentu selalu demikian. Di tengah ramainya pembahasan soal pindah ke luar negeri, pemerintah juga baru menerbitkan aturan mengenai layanan kewarganegaraan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, warga negara Indonesia yang secara resmi mengajukan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden dikenai tarif sebesar Rp5 juta untuk setiap permohonan, termasuk penerbitan keputusan kehilangan kewarganegaraan, pengurusan kembali status WNI, hingga penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan. Namun, perlu dipahami, aturan ini bukan berarti setiap WNI yang tinggal atau bekerja di luar negeri otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memang mengajukan pelepasan status WNI melalui mekanisme hukum yang berlaku. Lalu, bagaimana melihat fenomena lapor Pak Prabowo ini? Apakah ini sekadar humor khas internet, sebuah satir, atau justru kritik sosial yang dibungkus candaan? Orang bisa tertawa lebih dulu, lalu mulai berpikir setelahnya. Karena itu, satu unggahan bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang yang membacanya. Yang pasti, tren ini menunjukkan betapa cepatnya sebuah pernyataan publik bisa berubah menjadi fenomena digital yang melibatkan ribuan orang. Dari sekadar potongan pidato, berkembang menjadi meme, lalu menjadi ruang diskusi tentang harapan, pengalaman hidup, hingga bagaimana masyarakat memandang masa depan. Kalau menurut kamu sendiri, bagaimana? Tren lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah, ini lebih cocok disebut humor yang menghibur, satir yang cerdas, atau justru kritik sosial yang sedang ramai disuarakan warganet? Tulis pendapatmu di kolom komentar.